Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gina Naila dengan NIM 220701502122 dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, tepatnya untuk mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, saya akan menceritakan bagaimana sih proses perkembangan saya mulai dari saya berada dalam kandungan hingga mencapai masa kanak-kanak akhir. Berikut adalah gambaran mengenai diri saya. Nama lengkap Gina Naila, biasa dipanggil Gina. Tempat dan tanggal lahir saya dilahirkan di Makassar pada tanggal 25 Desember 2004. Adapun berat dan panjang saat saya lahir yaitu 3 kg dan panjang saat saya lahir yaitu 49 cm. Nah teman-teman, sebelum lanjut, di sini saya akan menceritakan proses perkembangan saya dengan menggunakan teori Jean Piaget. Jean Piaget merupakan tokoh psikologi yang menjelaskan fase-fase perkembangan kognitif. Piaget menjelaskan bahwa seiring tumbuh kembang anak berubah maka akan berpengaruh juga terhadap kecerdasannya, baik itu dalam mengetahui sesuatu, memahami informasi, mengolah masalah, bahkan dalam membangun mental anak. Adapun 4 tahapan dalam teori Jean Piaget. Yang pertama yaitu tahap sensori motor mulai dari 18 sampai 24 bulan atau sampai 2 tahun. Yang kedua tahap pra-operasional mulai dari 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat tahap operasional formal dari 11 sampai 15 tahun. Nah teman-teman, langsung saja di sini adalah gambaran saya di mana waktu itu berada pada periode masa prenatal atau masa konsepsi sampai waktu lahiran. Kata ibu saya merupakan anak pertama yang dikandung ibu saya dari 4 bersaudara. Pada saat ibu saya mengandung, ia mengatakan tidak pernah mengidam makanan yang sangat ia inginkan. Ia juga mengatakan sewaktu ia mengandung saya, beliau terus memakan makanan yang sehat. Akan tetapi, ibu saya sering merasakan badannya lemas dan sakit di beberapa bagian tubuh. Menurut ibu saya, kondisi tersebut masih wajar ia rasakan karena pada saat itu ia baru merasakan pertama kali mengandung. Nah, setelah ibu saya mengandung saya selama 9 bulan, tepat tanggal 25 Desember 2004, setelah sholat subuh, pukul 5:30, saya alhamdulillah dilahirkan dengan keadaan normal dan ibu saya melahirkan melalui persalinan normal dengan berat 3 kg dan panjang 4,9 cm. Nah, selanjutnya saya memasuki tahap sensori motor yang dimana dari teori perkembangan Jean Piaget ini tahap 1 yaitu tahap sensori motor. Pada tahap ini merupakan periode di mana bayi mengembangkan pemahaman mengenai dunia dari koordinasi pengalaman sensorik yang bayi rasakan seperti melihat dan mendengar atau tindakan fisik lainnya. Tahap sensori motor di mana kemampuan anak memahami sesuatu dengan indranya. Nah teman-teman, sekarang saya memasuki tahap sensori motor yaitu di mana umur dari 0 sampai 2 tahun. Nah pada saat itu saya baru dilahirkan dan saya merupakan anak yang rewel pada saat umur 1 sampai 2 bulan kata ibu saya. Kata ibu saya juga merupakan anak yang aktif dalam melakukan gerakan-gerakan kecil seperti menendang dan memegang kepala. Pada umur 3 sampai 5 bulan, saya lebih suka digendong dan diajak bermain dengan mainan-mainan yang ribut. Dan selanjutnya sekitar umur 6-10 bulan saya sudah aktif bergerak dan merangkak untuk mendapatkan mainan terdekat. Dan pada umur itu juga saya senang diajak bermain bersama ayah saya. Hingga pada umur 1 tahun saya mulai bisa berjalan dan sudah bisa berbicara sedikit demi sedikit. Selanjutnya saya menginjak masa kanak-kanak awal yang dimana saya berada pada umur 2 tahun sampai 6 tahun. Kata ibu saya, pada saat masa kanak-kanak umur 2 sampai 3 tahun, saya adalah anak yang aktif dan sering bermain dan mencoret-coret dinding. Dan pada umur 3,5 tahun saya masuk TK dan ibu saya bilang bahwa saya adalah salah satu anak yang paling aktif di taman kanak-kanak pada saat itu karena saya sangat bersemangat dalam belajar dan aktif dalam bermain bersama teman-teman saya. Waktu kecil, saya adalah anak yang suka menggambar dan bermain hula hoop bersama anak tetangga di rumah saya.
Dan kata ibu saya, selain di taman kanak-kanak, ibu saya juga selalu mengajar saya untuk mengenal huruf saat malam hari. Saat saya belajar mengenal huruf, ibu saya berkata saya sering tidak fokus dan sering salah dalam menyebutkan huruf. Sehingga ibu saya terkadang memarahi saya jika sudah sering salah. Nah, saat ayah saya tiba di rumah, ayah saya terkadang mengambil alih untuk mengajar saya dan saya merasa lebih mudah paham dan lebih senang jika diajar dengan ayah saya karena ayah saya mengajar dengan metode belajar sambil bermain. Saat saya selesai belajar bersama orang tua saya, seringkali mereka memberikan reward sehingga ini menjadi salah satu alasan saya semangat. Hingga pada umur 5-6 tahun saya sudah bisa mengetahui beberapa huruf dan dapat membedakan angka. Selanjutnya memasuki masa kanak-kanak tengah akhir 6-11 tahun yang dimana di sini merupakan tahap operasional konkret. Pada saat itu memasuki usia 6,5 tahun, kata ibu saya adalah anak yang dapat dikatakan cepat dalam membaca. Dan sebelum menginjak 7 tahun, saya sudah bisa membaca dan saya sangat ingin masuk sekolah dasar. Maka dari itu, nenek saya mengambil saya untuk masuk di sekolah dasar yang ada di kampung. Karena di sana nenek saya adalah seorang guru dan alasan saya dibawa bersama nenek saya karena pada saat itu beberapa SD tidak menerima siswa yang belum genap 7 tahun untuk memasuki sekolah dasar. Saat di SD, saya mendapatkan ranking 1 sampai kelas 3. Dan menginjak umur 10-11 tahun, kata ibu saya, seringkali saya ikut dan ingin bekerja untuk membuat kue. Saat umur 11 tahun, saya juga ikut kursus menggambar dan sempoa hingga pada saat itu, saya mengikuti lomba dan menang lomba menggambar. Dan saya juga sering mengikuti latihan menari di sekolah. Saya juga termasuk anak yang mempunyai banyak teman dan sering bermain bersama teman di sekolah saya. Nah, sekarang saya sudah menginjak masa kanak-kanak akhir yaitu umur 12 tahun ke atas. Pada umur 11-12 tahun, saya sudah mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Dalam artian, saya sudah bisa memilih apa yang harus saya kerjakan dan baik untuk saya, serta menghindari perilaku yang buruk. Pada umur itu juga saya belum diberikan HP oleh orang tua saya dan saya mempunyai semangat yang besar untuk menjadi anak yang ingin terus belajar. Saya aktif pramuka di sekolah dan mengikuti les bahasa Inggris dan matematika pada saat itu. Nah, dalam perkembangan masa kanak-kanak akhir ini itu termasuk pada tahap operasional formal yang dimana pada tahap ini anak sudah memasuki masa remaja dan memperoleh kemampuan berpikir secara abstrak. Nah teman-teman, dari proses yang telah saya ceritakan, perkembangan yang telah saya alami dengan pengasuhan yang saya dapatkan dari orang tua saya merasa cara pengasuhan yang mereka terapkan itu berdampak dalam proses perkembangan saya sampai sekarang ini. Orang tua saya membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, akan tetapi sikap disiplin sangat mereka terapkan mulai dari saya kecil. Maka dari itu, hal tersebut terus saya terapkan dan saya merasa tumbuh menjadi anak yang sangat takut dengan yang namanya pelanggaran dan berusaha untuk terus mematuhi peraturan. Selain itu, saya juga tumbuh menjadi anak yang mempunyai sifat pekerja keras karena orang tua saya mendidik saya untuk tidak selalu bergantung kepada mereka. Terutama saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Nah teman-teman, selanjutnya berikut dokumentasi perkembangan saya. Mulai dari saya berada pada tahap sensori motor, tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah merawat dan membesarkan saya sampai sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai proses perkembangan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.